Jeff. Aku dipanggil. Semoga rasanya enak dan juga juri suka. Apa ini, Jeff? Itu patai udang renggong sih. Patai? Renggong, ronggeng. Renggong. 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 Hah? Sorry, Chef, aku masih bingung cara nyebutnya antara renggong atau ronggeng. Dengar udang renggong tuh di kepala saya tuh joget-joget gitu loh dia. Oke, kamu berarti buat rice noodle ya? Iya. Sendiri? Nggak rame-rame. Nggak bikin sendiri kan? Ya, homemade. Homemade? Tapi you're not at home. Calorie made. Jujur aku apresiasi sih, karena walaupun waktunya 60 menit, tapi 60 menit tuh bukan waktu masaknya loh. Kita harus ngambil bahan, harus ambil utensil. Jadi menurutku Jeff udah keren banget. Oke, ini lebih ke pad see ew atau ke patai? Bisa dibilang pad see ew sih. Terus dibilang apa lagi? Reok. Jaipong. Pad see ew atau patai? Ayo. Pad see ew bisa karena lebih gede kan, patai lebih kecil. Aku juga lupa yang mana yang kecil. Soalnya ini dibilang patai, jauh. Ya. Ya sih, Chef. Patai dan pad see ew itu lumayan sama karena sauce base-nya lumayan similar. Yang bikin beda adalah tingkat ketebalan dari noodles-nya. Tidak ada rasa patai sama sekali karakteristiknya. Oke, Jeff, kalau dibilang patai setuju sama Chef Arnold ya. Ini bukan patai dari flavor. Tapi kalau kamu bilang ini stir fried rice noodles aja, it's good. Jadi, apakah ini enak? Yes. Tapi it just doesn't taste like pad thai. Ada banyak komponen yang missing kalau kamu bilang ini pad thai, the nuts, the asamnya, dan lain-lain. Di sini saya suka rice noodle kamu. Mungkin secara bentuk memang tidak terlalu rapih seperti noodle ya. Bentuknya yang rustic seperti itu, it's nice. Kalau dari saya, char-nya bisa lebih lagi. Ketika kamu masak itu benar-benar di yang panas sekali untuk lebih, karena itu yang dicari dari semua stir fried rice noodles. Memang di galeri kita nggak ada wok sih, Chef, tapi aku udah berusaha sebaik mungkin agar char atau hay-nya itu masuk. Aku udah char beberapa bahan-bahan buat sausnya, tapi kalau memang masih kurang ya udah aku terima. Noodle, kalau dibilang patai bukan, rasanya pun juga bukan. Di sini bisa lagi tambahin bawang goreng ataupun sambal yang udah matang, ya. Kacang? Kacang udah ada, tapi kurang ya. Jeruk nipis di sini sangat membantu untuk cut down all the gurih dan juga flavor yang quite manis juga di sini. A bit too sweet the udang, bumbu marinasinya. Bumbu marinasinya benar, sedikit agak manis ya. Kamu pakai apa? Oyster sauce? Aku pakai palm sugar, di reduce sama soy sauce. Oke, palm sugar bisa dikurangin sedikit. Hati-hati tingkat kematangan udang ronggengnya. Sedikit lagi dia juga akan terlumat itu. Ya, because kamu serve on the shell like that, kamu pengen itu tetap masih ada gigitannya yang juicy, gurih ya. Oke, thank you Jeff. Thank you, Chef. Balik ke bench, aku lumayan puas dengan hasilnya karena at least aku udah bisa bikin noodles from scratch dan juga bumbu patai yang udah lumayan oke, tinggal perlu di develop lagi aja. Farah, silakan. Aku kali ini bawa masakan aku bener-bener nggak pede karena aku failed banget kali ini.
Kenapa? Kamu lesu sekali. Iya. Ada apa dengan Farah? Biasanya kamu Happy, ceria, smiley. Kenapa? Kenapa Farah? Ya, ini aku buat di menit-menit terakhir. Loh, kita tanya kenapa? Ya, Bukan karena kamu buat panik. Awalnya aku ingin bikin pasta, ternyata udangnya susah banget untuk aku kupas. Jadi aku merubah semua konsep masakan aku. Panik terus? Jadi aku coba masak seperti ini, pakai cangkangnya. Tadi saya kupas semua, ternyata hancur. Oh. Ternyata udangnya itu mentah. Aduh Kak Farah, gimana ini? Masakah kamu apain ini? Aku blanch, terus aku sear sebentar, terus aku kasih bumbu di atasnya, aku torch. Bumbunya enak, saya suka. The meat is okay. It's pretty much light. Kamu bikinnya cuma satu, kamu nggak buat dua, terus yang satu kamu cek dulu kematangannya. Tadi saya lihat kamu buat beberapa soalnya. Buat dua, tapi waktunya udah tinggal 30 detik, nggak bisa dikupas. Hatiku hancur rasanya ngelihat Uni Farah sedaun ini. Oke Farah, sayang sekali ya. Ini sebenarnya bumbunya bisa enak ya. Kamu halusin lagi dikit, di grill, smoky, bakal enak sekali. Cuman ya, kalau kamu tadi bilang kamu panik, bisa kelihatan sih dari hasilnya panik ya. I don't think I need to say anything more or less, but sebenarnya di mana kita menghandle pressure itu yang penting. Kalau misalnya belum pernah mengolah sesuatu, paling nggak sambil proses bikin bumbu, kita cek protein tersebut. Ya. Aduh, iya maaf ya Chef, aku benar-benar kehabisan waktu untuk masakan yang kedua ini. Salah sih sebenarnya Kak Farah mau bikin sesuatu yang belum pernah dia bikin. Itu istilahnya seperti aku pressure test kemarin dan pulang. Menurut saya ini tidak perlu di-blend sih sebenarnya. Kalau kamu mau grill, kamu bisa grill langsung. Ya, something wrong pada saat kamu nge-blend. Sehingga dagingnya belum termasak dengan baik. Dia seperti tershock dengan heat, tetapi belum mengikat dengan benar. Oke? Iya, kamu lihat dari sini aja kelihatan emang benar-benar under ya. Ini borderline raw. Sama kentangnya juga. Actually kentang, kamu kalau mau buat kentang goreng mungkin nggak cukup sekali. Biasanya kan kamu rebus dulu, habis rebus kamu goreng lagi, habis goreng kamu keluarin, ada yang langsung didinginin, dikeringkan, baru digoreng lagi. Sayang sekali karena ini bumbunya sebenarnya enak. Jadi ini masalah problem solving aja. Banyak banget yang kamu bisa lakukan, bahkan dengan daging udang ronggeng yang kamu buka itu sudah hancur. Kamu bisa cincang dia buat appetizer. Kasih kondimen lain, serve it on the shell, itu namanya problem solving. Ya, thank you Farah. Maaf ya Chef, problem solving aku ya gini. Waktu aku cuma sedikit untuk merubah menu aku. Tapi aku sudah semaksimal mungkin membuat yang terbaik dari diri aku. Wajar aja kalau Farah panik, karena dia belum pernah mengolah udang ronggeng. Tapi semoga dishnya Farah bisa aman dan disukai oleh juri. Theo. Aku agak dejavu ya lihat platingannya si Theo. Ini mirip waktu pressure test telur bebek kayaknya. Semoga nasibnya si Theo nggak sama waktu pressure test telur bebek itu. What is this, Theo? Ronggeng bakar, bumbu merah madu, sama ada sambal mata sama nasi wangi kemangi. Bumbu merah madu? Iya, pakai madu. Terus? Terus dibakar pakai sambal mata sama nasi wangi. Sama jamur bakar. Nasi wangi? Nasi wangi kemangi. Sambal? Enggak, bumbunya sih. Bumbu merah madu.
Kamu dari mentah langsung grill? Grill, iya. Wah. Wah, waduh. Wah. Kenapa nih, Chef? Masa kurang mateng? Nggak mungkin sih, tapi. Wah, kurang matang. Nggak sedikit sih, kurang matang. But it's okay. Wah, ternyata sedikit kurang mateng. Tapi untung aja masih oke katanya. Jadi aku masih lega lah. Oke, Theo. Hati-hati sama sambal matah ya. Sambal matah pakai terasi sedikit. Tapi di sini agak mengganggu, potongan serainya terlalu besar. Karena sambal matah artinya kan mentah. Kalau dia terlalu besar dan kamu tidak siram dengan minyak panas dengan baik dan juga lime atau jeruk nipis, Nyangkut gigi. nggak enak, nyangkut. Oke? Iya, Chef, sorry. Soalnya pas aku iris serainya itu, emang dia tuh rasanya serainya tuh tua. Jadi pas aku iris, dia tuh keras banget. Sebenarnya konsepnya saya suka, bumbu merah madunya is good. Sayangnya bisa lebih matang sedikit lagi. Kamu punya udang ronggeng, ya? Masalah flavor sih saya suka ya, bumbu bakar enak, nasinya enak, udang ronggengnya aja. Kamu cukup beruntung emang kita hari ini pakai udang ronggeng yang kualitas sangat bagus, masih hidup. Jadi a bit undercooked is fine. A bit, nggak mentah juga. Dan kalau kamu bisa copot bagian bawahnya, kamu gunting lebih rapi lagi. Bagian pinggir-pinggirnya juga supaya dia beneran bisa dilepas dengan mudah, akan lebih baik. Oke, semua udah dibahas. Yang saya sangat paling suka di sini adalah smoky grillannya, sangat dapat. Itu aromaticnya very nice. Beside udangnya tingkat kematangan ya. Thank you, Theo. Thank you, Chef. Wah, aku lega banget sih. Soalnya ternyata Juju itu suka sama bumbuku. Dan juga dia bilang kalau aroma smoky itu dapat banget. Jadi aku seneng banget. Aru. Aku bawa makananku ke depan itu lumayan pede sih, karena aku yakin masakanku juga enak kok. Udang bakar? Udang bakar bumbu merah. Udang bakar bumbu merah. Jadi ini mirip kayak punya Theo sebenarnya ya? Iya. Iya mirip sih Chef, tapi bedanya kan aku nggak pakai madu, sedangkan Theo udang bakar madu. Terus bedanya apa lagi sama punya Theo? Theo ada nasinya. Theo ada nasinya? Iya. Kamu punya matang? Matangannya bagus sih. Ya, itu perbedaannya. Tapi 60 menit masa kamu buat bumbu bakar doang? Nggak ada nasi gitu, sayur gitu? Jadi nasinya bit. Pelit ya? Dalam waktu 60 menit, Kak Aro cuma bikin udang bakar aja. Menurutku effortnya kurang banget sih. Waktu saya visit bilangnya bumbu Jimbaran, bukan? Enggak, Chef. Jadi bumbu apa ini? Bumbu merah. Kenapa berubah? Saya takut tidak kayak bumbu Jimbaran beneran. Tapi kan kamu udah pindah ke Bali, udah lama. Iya, kalau bumbu Jimbaran biasanya pakai sambal mata kan, Chef. Kalau ini enggak. Tapi yang di Jimbaran aja kan beda-beda. Satu tempat sama yang satu lagi beda racikannya. Iya. Enak mana ini? Saya jadi bingung. Enak loh. Habis loh. Enak. Enggak loh ini. Oke, Aru. Iya, Chef. Kematangan udangnya bagus. Kamu motong udangnya juga bagus. Bumbunya juga bagus.
yang tidak bagus? Saya nggak ada sedikit pun komplain sama hidangan udang bakar kamu. Dia mungkin ke arah manis, which is nice ketika kamu bakar, dia ada karamelisasi. Kamu juga kasih jeruk nipis di situ. Yang kurang bagus adalah dengan 60 menit. Kenapa tidak ada yang lain? Kalau kamu nggak mau masak nasi, setidaknya ada sayur, atau ada sambal, atau ada acar. Supaya dia nggak monoton, bener-bener rasanya udang sama bumbu aja. Enak. Cuman kurang nasi. Kurang komplit, ya? Enak. Cuman kurang effort. Tadi nasinya gosong, Chef. Nasinya gosong. Oke. Oh, jadi kamu sebenarnya buat nasi? Oke. Terakhir last minute loh. Maaf Chef, nasiku gosong karena aku tadi fokus bikin gimana caranya udangnya ini masak dengan bagus. Kayak ini di atas apa sih, plecing atau enggak sayur gitu, it would be very good. Menjadi sebuah appetizer yang itu. Ini cuma lebih ke kok udang aja. Padahal nggak ada yang salah sama udangnya ya. Very delicious. Thank you Aro. Ya, makasih. Walaupun overall tuh enak, udangnya tuh pas, matengnya, bumbunya juga enak. Cuman dalam waktu 60 menit, dia cuma bikin udang bakar aja. Menurutku tuh effortnya kurang. Aku yakin banget dengan komentar juri, aku bakal naik ke atas. Kami sudah mencicipi semua hidangan daripada peserta pressure test. Ya, ada 7 hidangan. Mengolah udang ronggeng, di sini tentunya akan sulit bagi kami, karena kami harus menentukan siapa-siapa saja yang benar-benar bisa dan akan lanjut berkompetisi di MasterChef Indonesia Season 11 ini. Dan siapa-siapa saja yang memang benar-benar perjuangannya berhenti hanya sampai di sini. Maka dari itu, kami akan berdeliberasi. Dari semua komentar juri, saya yakin saya akan naik ke atas. Dan saya akan aman untuk menyelamatkan saya punya apron. Aku tahu hasil masakanku itu minus banget di challenge kali ini, yang mana challenge-nya udang ronggeng. Ya aku sih saat ini legowo ya. Mau pulang ya udah, mau lanjut alhamdulillah. Baik, kalian semua silakan ke depan. Aku berharap kali ini semoga aku bisa naik ke atas karena ini adalah kesempatan terakhirku. Perasaanku kali ini benar-benar senang karena udah bisa masak dan kasih coba juri kuah tom yamku, walaupun belum sempurna seperti kalau aku masak di rumah dengan santai. Misalnya aku pulang, aku benar-benar kecewa sama diri aku. Kenapa aku masak hidangannya nggak benar kali ini. Oke, Black Team, Sarja, Aro, dan juga Jeff. Dari White Team, di mana kalian harus mempertaruhkan apron kalian. Dan Black Team, itulah apron-apron putih dengan nama kalian masing-masing, di mana kalian harus fight for it. Some of you guys have to go home. Dan pressure test tadi adalah pressure test terakhir mungkin untuk kalian. Untuk terakhir kalinya masak di galeri sini. Was it a good battle? I think it was okay. Bisa lebih baik lagi. Oke, tanpa kita harus berbasa-basi. Ya, beberapa di antara kalian akan lanjut, beberapa di antara kalian harus pulang. Unfortunately, tanpa kita harus berbasa-basi, ya, beberapa di antara kalian akan lanjut, beberapa di antara kalian harus pulang. Unfortunately, Farah di challenge udang ronggeng ini
problem solving kamu sangat kurang. Ya, dan juga mungkin panik, time management. Unfortunately, dengan tingkat kematangan udang ronggeng yang kurang, ini sangat under. Kamu tidak akan bisa lanjut untuk mendapatkan emerald putih lagi. Aduh, Kak Farah pulang untuk yang kedua kalinya, saya sedih sekali ya. Tapi ya sudahlah, semangat Kak Farah, saya yakin di luar sana tuh Kak Farah bisa lebih baik lagi. Mendengar perkataan juri aku harus pulang kali ini, aku benar-benar lemes, sedih ya. Aku benar-benar harus berakhir perjuangannya kali ini. Nggak apa-apa Farah, walaupun kamu nggak bisa lanjut, tapi kamu sudah berjuang dan memang ini sudah ya yang terakhir. It's okay Farah. Pokoknya Kak Farah tetap semangat. Aku tahu kalau kamu masak di rumah pasti kamu keren. Aku bangga banget Univara masih berani balik ke sini mau mempertahankan mimpinya. Jadi Farah, it's good to see you again. Terima Kamu kasih. sudah dapat foto kita bertiga? Sudah. Ya. Kita Sama sudah selfie saya. Kita sudah pamit. Sudah pamit. Ya, Farah. Thank you. Terima Thank kasih. you. Take Boleh care. tos aja ya? Boleh. Terima kasih, Chef. Kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya. Thank you, Farah. Chef, terima kasih ya. Untuk terakhir kalinya aku bisa salaman dengan Chef Juna, bisa berfoto bareng dengan Chef Renata, Chef Arnold. Terima kasih aku bisa dapat kenang-kenangan dari kalian bertiga. Thank you, Farah. Terima kasih untuk para juri telah memberikan aku kesempatan kedua untuk masak di galeri kali ini. Dan aku mohon maaf sekali karena aku tidak memaksimalkan kemampuan aku kali ini.